Yo, itu kita ngasang etan sama pemerintah itu. Wah, ngasang pribadi teknologi. Pokoknya baru ngocok sondo dari tanah. Keren di masalah itu. Etan bisa disewati. Pokoknya saya kalau kita oleh itu. Tanda curi itu semangat. Mau mangite, mau ite, mau mana. Boleh ngasang seperti itu. Musik tepat nonton teknologi itu. Kepoki bikin. Dari mulai itu tegak musik kita untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sepi. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya, luar biasa. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Kamelus yang kami hormati, Bapak Don, Bapak Haji, semuanya yang kami kasihi. Malam hari ini keluarga besar Bima Dompu sudah menanti Bapak Kamelus. Karena jam kita sudah menjelang habis, oleh karena itu saya singkat saja kepada Haji Sarif untuk menyampaikan mewakili keluarga besar Bima Dompu. Bapak Sarif, saya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, selamat malam. Mungkin bisa sekali lagi kita bernyanyi dulu ya, kayak tadi tuh. Denomadur siapa yang punya? Denomadur siapa yang punya? Denomadur siapa yang punya? Yang punya kita semua. Terima kasih. Utang kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Dr. Deno Kamulus SH MH. Yang kami hormati juga Bapak Dr. Andus Victor Madun yang belum sempat hadir pada malam hari ini. Bapak Dom, Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak SDK RT 4, Pak Anwar, dan tidak lupa pula kepada Pak Haji Ahmad yang sudah meluangkan waktu dan tempatnya untuk kita semua pada malam hari ini untuk meramaikan Pilkada tahun 2020. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, kesehatan, keberkahan, walaupun di masa pandemi ini kita masih diberikan untuk tetap berkumpul, tidak lain dan tidak bukan untuk masuk dalam rumah Bhinneka Tunggal Ika, rumah Manggarai. Bersatu kita teguh, bercerai bersatu kita tunggu dari sabang sama orang yang menurut saya. Saya mewakili dari keluarga besar Bima Dompu dan juga dari keluarga besar Padang, ada yang hadir juga dari sampai
dan semuanya kaum muslimin dan muslimat pada malam hari ini sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati sudah mau hadir dan mau menampung segala aspirasi kami, peduli dengan kami kaum minoritas yang hadir di Manggarai ini sudah bertahun-tahun lamanya. Terutama kepada ada Pak Haji Ahmad, ada Pak Haji, Bapak Haji ya. Ini kami sudah lebih dari 31 tahun. Dan jujur kami merasakan ketenteraman dan keharmonisan di Manggarai itu. Tidak ada pertentangan, tidak ada yang namanya perkelahian. Semuanya bersatu padu berharmonis menjadi satu. Terutama kami juga ini dari orang-orang pasar, Bapak Bupati. Dan kami merasakan pula semenjak dari tahun 2017 sampai tahun 2020 pembangunan pasar, kebersihan pasar hari ini betul-betul mulai meningkat. Ini artinya Bapak Ibu sekalian, kita harus betul-betul cerdas dalam memilih siapa yang akan melanjutkan 5 tahun ke depan untuk Manggarai. Baik. Besar harapan kami Bapak Bupati, tidak hanya keharmonisan yang kami dapatkan, juga peningkatan sumber daya manusia, kebutuhan listrik, kebutuhan air bersih, dan kami sangat apresiasi kepada Bapak Bupati telah mendapatkan 13 penghargaan ya Bapak ya. 16 penghargaan dari tahun 2017 sampai 2020. Artinya Manggarai siap-siap untuk lebih maju ke depan lagi. Ya, mungkin itu yang sepatah dua patah kata yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mudah-mudahan bisa diterima karena kami semua sedang masih belajar. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian untuk saya, ya luar biasa. Yang saya hormati Kakak Dawon dan seluruh tim Deno Madur di tingkat kabupaten dan kecamatan dan kelurahan yang sempat hadir, Pak Haji Ahmad, Anwar, kemudian Pak Sarif yang mewakili keluarga besar Tumpu Bima, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita berkesempatan bertemu di sini. Mungkin kalau bukan kampanye saya juga tidak bisa masuk sampai di belakang ini. Saya kira ini semua juga karena tuntunan dari Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagi saya percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini itu tentu karena penyelenggaraan Tuhan. Termasuk juga malam ini saya bisa hadir di sini setelah mengelilingi beberapa tempat hari ini dan ini yang terakhir. Jadi itu yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, saya berterima kasih kepada keluarga besar Bima, Buku, juga ada Unyun di sini ya, dari Padang juga ada ya, yang sempat hadir malam hari ini. Terima kasih banyak yang telah meluangkan waktunya untuk kemudian bisa menerima saya pada malam hari di sini dalam satu perhelatan Pilkada 2020 ini. Terima kasih banyak sekali lagi, Pak Haji. Itu dalam istilah Manggarai, kalau yang sudah tinggal di sini 20 tahun, 25 tahun, itu sebenarnya bukan lagi jadi orang Luku, orang Bima, bukan. Ini sudah menjadi orang Manggarai. Jadi ada satu istilah dalam bahasa Manggarai itu namanya Rawukwa Nosketa. Rawukwa abu itu sebenarnya ada karena memang orang itu pakai kayu bakar memasak. Jadi kalau sudah sampai abu begitu, maka sebenarnya itu dia sudah punya tungku dan sudah sering memasak, lalu kemudian dia sudah menjadi bagian dari situ.
Kemudian nos itu orang Menggerai asap itu dia akan menghasilkan sesuatu yang hitam, dan biasanya di atas itu mereka taruh kayu bakar. Jadi istilah Menggerainya Rabupa nos itu artinya memang dia sudah tiap hari sudah menjadi bagian dari komunitas di sini, sehingga kemudian dia mestinya sudah menjadi bagian dari Menggerai. Tadi saya tanya Pak Anwar Haji Rahmat ini sudah berapa tahun di sini? Katanya masih panjang lagi di belakang. Jangan-jangan sampai disongeng kan? Luar biasa. Artinya sudah menjadi bagian dari orang Kumbas. Begitu. Pasti kalau dari ritus ada di Kumbas, pasti Pak Haji juga ikut-sertakan. Nah itu bagian dari satu komunitas di sini. Itulah indahnya kehidupan kita orang Indonesia. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada saat saya belum menjadi bupati, saya dosen 21 tahun saya mengajar di Fakultas Hukum Undana. Lalu kemudian pada saat saya dosen itu di Undana itu biasanya di universitas itu ada namanya peer group. Peer group itu satu kumpulan dokter dari semua ilmu, dokter politik, dokter hukum, dokter pertanian, ekonomi, sosial, macam-macam. Lalu kemudian kami punya tugas itu meneliti, melakukan penelitian. Dan Kabupaten Menggerai ini waktu itu merupakan salah satu kabupaten yang kami teliti terkait dengan evaluasi otonomi daerah pada saat itu. Seluruh NTT termasuk Menggerai. Lalu kemudian pada saat itu kami menemukan ada 3 hal yang terjadi di Menggerai. Itu sekitar tahun 2002, 2001 lah ya. Saya pulang sekolah 98. 2001 kita buat penelitian. Ada 3 hal yang kami temukan waktu itu. Kenapa Menggerai kemudian pembangunannya itu kemudian berjalan lambat, bahkan stagnan. Yang pertama itu adalah bahwa pemerintah pada saat itu membangun tanpa perencanaan, kurang ada perencanaan yang baik. Padahal kita semua tahu bahwa sebuah perubahan, sebuah kemajuan itu hanya bisa kita bisa prediksi kalau seandainya dari awal kita sudah buat perencanaan. Saya kira Indonesia ini juga dan di seluruh dunia saya kira itu merupakan hal yang mutlak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat itu kami menemukan bahwa uang yang ada di APBD itu banyak digunakan oleh pemerintah dibanding rakyat. Waktu itu namanya belanja rutin dan pembangunan. Sekarang namanya belanja langsung, tidak langsung, bahkan terakhir namanya belanja operasional. Waktu itu belanja langsung, belanja rutin lebih banyak daripada belanja pembangunan. Memang tidak kelihatan, infrastruktur di mana-mana tidak kelihatan. Kemudian yang ketiga, nah ini yang penting, membangun Menggerai itu tidak merata, tidak adil. Baik dalam pengertian pendekatan geografis, ya, pendekatan wilayah, maupun pendekatan yang bersifat personal. Tidak adil. Kurang lebih 3 hal pokok itulah ya. Ada yang lain-lain, tapi ini yang saya ongkong aja. Yang kemudian saya temukan pada saat itu. Itu tahun 2001, 2002 gitu. Lalu kemudian pada tahun 2004, 2005 saya kembali ikut pilkada bersama dengan Gratis. Karena ini hasil penelitian, maka kemudian saya pada saat mulai membangun Menggerai ini, kita perbaiki 3 hal ini. Base dari sebuah perubahan kemajuan harus berdasarkan berencana. Kemudian yang kedua, anggaran pembangunan itu, anggaran uang daerah yang sedikit ini itu harus dikelola secara baik, penuh jangan korupsi. Tapi juga yang paling penting adalah bahwa anggaran itu harus alokasinya lebih banyak untuk rakyat daripada untuk pemerintah. Dan alhamdulillah 2005-2010 ya bagi Bapak Ibu yang sudah lama di sini itu sudah rasa. Dari seluruh kampung, desa, apa itu sudah ada jalan-jalan. Nah, lalu kemudian pembangunan juga merata. Seluruh kecamatan merasa. Lalu kemudian antara penduduk juga. Ya, antara penduduk kota desa, antara penduduk. Kita tidak membedakan ini orang pendatang, ini kemudian orang asli, ini agama Islam, ini Katolik. Itu sebagai salah satu sikap pendirian saya pada saat awal untuk datang dan membangun Menggerai. Nah, oleh karena itu sebenarnya Bapak Ibu yang sudah di Menggerai ini sudah mempunyai KTP Menggerai, maka memang dia mempunyai hak untuk mendapatkan apa saja yang menjadi program pemerintah di Kabupaten Menggerai. Itu sudah beberapa waktu lalu Haji Siki yang dari Makassar itu, dia kasih saya, Bapak ini KTP ini belum dapat ini sudah masih, yang penting sudah punya KTP, punya hak untuk mendapatkan bantuan, entah itu bantuan misalnya air, penyediaan air gratis,
Nah, kita ada program-program itu ya, 53 miliar sampai tahun 2021 kita anggarkan untuk bantuan pengembangan air bersih untuk perkotaan, termasuk juga untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Sehingga kemudian itu menjadi hak kita. Jadi sebenarnya membangun menggerai secara adil dan merata itu merupakan salah satu prinsip, salah satu dasar, salah satu pijakan, salah satu pilar untuk kita membangun negara ini. Termasuk juga pendekatan-pendekatan keadilan bagi antar penduduk, antar agama dan seterusnya. Oleh karena itu memang saya berharap dan saya berpikir bahwa Bapak Ibu yang kebetulan saya tahu banyak bergerak di sektor perdagangan, maka sebenarnya itu juga mempunyai hak untuk mendapat yang sama dengan yang lain, tanpa membedakan dari mana asal usulnya, tanpa membedakan agama dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, saya berterima kasih dan Bapak Ibu semua. Pertumbuhan ekonomi menggerak ini, ekonomi bertumbuh ini, itu sebenarnya juga termasuk dari sektor perdagangan cukup besar. Ketika kita bangun jalan sampai ke desa-desa, kalau kemudian arus perdagangan di satu kota itu menjadi lancar, dari kota sekarang misal, kita kalau jalan keliling-keliling sekarang ini kan macam-macam yang kita dapat di kampung, mina-mina, itu kan dulu orang beli minyak tanah itu datang ke sini, kita tuh beli garam itu di Riau dan itu jalan kaki dua hari, 2 malam. Tapi sekarang ini sudah ada garam-garam keliling-keliling kampung-kampung ini, kemudian ikan-ikan di Riau itu sekarang itu pagi di Riau, kemudian jam 11, jam 12 itu sudah keliling kampung di seluruh negara ini. Dari pembangunan infrastruktur yang merata itu sebenarnya juga memberi akses untuk berkembang di perdagangan. Kemudian Bapak Ibu yang bekerja sektor perdagangan harus punya kontribusi untuk kemudian bisa memberikan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Medan. Pertumbuhan ekonomi itu maksudnya begini. Kalau saya hari ini tahun 2020 ini saya punya pendapatan 100.000, lalu kemudian tahun depan misalnya 110.000, 10.000 itu pertumbuhan. Tapi kalau misalnya tahun depan itu tinggal 90.000 berarti minus dong. Ya sama seperti Indonesia sekarang. Indonesia sekarang minus karena corona. Investasi tidak ada, lalu kemudian pinjam juga orang luar negeri juga ada corona, gimana mau pinjam mereka ada susah. Lalu kemudian sektor usaha juga berjalan lambat, akhirnya mengharap pajak juga kecil hasilnya. Oleh karena itu kehadiran Bapak Ibu ini memang saya kira penting di daerah ini karena merangsang sektor perdagangan. Oleh karena itu bagi saya dengan kesadaran seperti itu, maka perlakuan kepada Bapak Ibu sebagai orang yang bekerja di sektor perdagangan itu sama. Mau kulit putih, mau kulit hitam, mau dari mana itu sama. Tidak bisa kita kemudian diskriminasi. Ada satu pengalaman yang menarik dalam masa corona ini. Satu ketika saya dilapori oleh OBP, Bapak, itu kami sudah usir itu penjual-penjual yang depan dengan masjid. Depan masjid, depan masjid, sudah usir kenapa? Ini Bapak, karena corona. Sudah apakah dengan kamu usir mereka kalau corona itu hilang dari mereka? Ya toh, jawab. Nah, tidak juga Bapak, ini kan ada kerumunan di sana ya. Kalau masalah kerumunan, di mana-mana ada kerumunan. Kebijakan saya, tidak ada penutupan pasar di mereka. Ya sekarang kita lakukan itu mengatur, bukan mengusir. Ya kan gitu ya? Jangan mengusir dong. Kalau misalnya memang mereka masalahnya begitu, untuk tidak perlu ada protokolnya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, kan gitu. Lalu kemudian, kalau tidak bisa atur mereka jaga jarak, mereka cuci tangan, pakai masker. Kalau itu bisa diatur, silakan aja berdagang di situ. Jangan usir, nggak jual lagi di situ. Saya bilang mereka itu tidak ada kebun, ya tidak ada sawah, tidak ada. Lalu kita ini ada kebun, masih ada ubi. Kalau mereka tidak dikasih jualan di situ, lalu mereka mau apa? Ya, mohon maaf ya, setelah besok mereka itu sakit bukan karena corona, sakit karena memang mereka tidak keluar. Tugas pemerintah adalah mengatur, bukan mengusir. Itu sikap saya dalam kaitan ini. Kemudian yang kedua, perlakuan kita kepada setiap orang tidak boleh diskriminatif, harus sama. Mau dari mana asal usulnya, sesama di pasar ya sesama pasar gitu. Ya kan? Walaupun di pasar saya tahu ada cukong di pasar sana itu. Ya pasti ya.
Cukong ini mesti nanti kita bereskan tuh di Cukong. Kira-kira begitulah. Tapi intinya itu, karena bagi saya kehadiran Bapak Ibu di daerah ini itu bukan cuma untuk kepentingan Bapak Ibu, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan kerja di toko, buka apa namanya di pasar. Ada orang yang dikerjakan di situ, orang menggerai. Itu menyerap tenaga kerja. Mungkin mereka bisa belajar juga bagaimana harus berdagang. Lalu kemudian nanti dia bisa menjadi pedagang dan seterusnya. Lalu karena itu apa yang harus saya lakukan ke depan untuk sektor perdagangan terus kita dorong. Karena dia mempunyai kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di samping sektor pertanian. Kemudian yang berikut juga rasa aman itu harus menjadi prioritas. Karena dari rasa aman itu lalu kemudian kita bisa berbuat apa saja, bisa berdagang. Kalau ada perbedaan pendapat, ada gesekan-gesekan, kuncinya cuma satu, komunikasi dan cepat. Itu aja. Pada saat ada gesekan di Rio, saya bilang sudah intinya ini harus cepat diselesaikan. Jangan tunggu hari ini ada perbedaan pendapat, ada gesekan, lalu tunggu 1 minggu. Oh itu kalau itu sudah berkembang luas kemana-mana dia. Karena secara sosiologis konflik itu kalau saya pribadi tidak kuat, saya akan cari satunya kakak, saya satunya adik. Adik kakak tidak kuat, saya akan cari satunya famili. Famili tidak kuat, cari satunya agama. Agama tidak kuat, cari satunya suku. Itu sosiologi konflik. Tapi kalau kita cepat redam, maka saya kira tidak akan berkembang luas seperti itu. Dan alhamdulillah selama saya jadi bupati, sudah 10 tahun saya jadi wakil, maka ini aman. Dengan demikian, maka kita bisa membangun apa saja, termasuk di sektor perdagangan. Jadi Bapak Ibu kita ini memang dibatasi oleh waktu. Jadi corona ini membuat kita sudah tersiksa semuanya. Jadi itu juga yang dihitung untuk kita harus pakai gitu ya. Akhirnya kita juga tidak bisa melihat orangnya ada hidung atau tidak ini orangnya. Tapi ini protokol. Jadi pilkada ini memang harus berjalan, tapi dalam protokol kesehatan, jaga jarak, jumlah terbatas, lalu kemudian juga kita tetap jaga. Tapi saya pikir ini untuk kebaikan kita semua. Bapak Haji, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ya memang di pilkada ini saya bilang begini, kampanye itu sebenarnya sama dengan bahasa lainnya kita memproduksi cerita, memproduksi narasi. Cerita-cerita itu kemudian kita sampaikan kepada publik, kepada masyarakat, dengan harapan ketika dengar ini cerita, maka lalu kemudian orang yang dengar cerita itu dia akan punya sikap memilih atau tidak memilih, kan gitu. Nah, dalam kaitan dengan cerita ini di pilkada sekarang ini ada 2 jenis sekarang ini produksi cerita ini. Ada cerita bohong, ada cerita yang benar. Cerita yang benar itu apa? Kalau saya mengatakan ibu kota Kabupaten Menggarai di Ruteng, itu kan benar tuh. Antara omongan saya dengan faktanya begitu. Tapi ada yang mengatakan ibu kota Kabupaten Menggarai itu misalnya begini, itu di sebelah timur dari Cacar, di sebelah selatan dari Pagang, lalu kemudian di sebelah barat dari Mano. Tapi dia tidak sebut Ruteng, dia putar-putar keliling. Ada juga narasi begitu sekarang. Ada orang yang menciptakan atau memproduksi narasi-narasi, tapi narasi-narasi itu ibarat itu dilakukan oleh orang yang telinganya tuli. Jadi orang tuli, ini ada pertengkaran antara orang tuli dan orang buta. Ada pesta besar. Lalu kemudian orang tuli mengatakan begini, waduh, itu tamunya banyak, tapi musik tidak ada. Itu orang tuli dong. Tamu banyak nih, aduh musik 1000 orang, tapi musik tidak ada, siap pesta. Andai kan misalnya ada tamu banyak dan disertai dengan musik, maka kemudian pesta itu akan menjadi luar biasa. Itu menurut orang yang tuli. Tapi orang buta mengatakan tidak, musik itu hebat, lagu bagus-bagus semua, termasuk lagu di rumah ada di situ. Tapi manusia tidak ada, kosong itu manusia. Musiknya itu hebat, kan gitu. Nah sekarang narasi-narasi yang diproduksi pada saat kampanye ini, ada narasi yang sifatnya orang buta. Dia sudah lihat, tapi dia pura-pura tidak lihat. Contoh misalnya, pembangunan bidang kesehatan. 4 tahun saya jadi bupati, rumah sakit Tembo itu performanya beda kok. Iya. Instalasi-instalasi di atas sekarang itu sudah hampir lengkap. Instalasi gawat darurat ada, instalasi radiologi ada, kemudian instalasi
bedah ada, instalasi farmasi ada, instalasi cuci darah ada, dan bahkan dia itu pernah pergi di sana di rumah sakit, tapi dia mengatakan tidak ada, dia gagal, dia tidak buat apa-apa, dan dia bicara itu pada saat dia tidur di rumah sakit dia ngomong, apakah ini bukan orang yang matanya tidak ada, kan gitu? Dia jalan di kita bangun tiap saat, ya. Dia jalan di jalan bandara ini, ada bangun jalan depan waktu sini. Lalu kemudian dia mengatakan, Bupati Dino gagal, tidak buat apa-apa, kosong ya. Tadi saya di apa tadi di Golkar, karena situ pernah ada kampanye. Mereka bilang uang 1,2 triliun itu tidak jelas uang pakai buat apa, tidak ada hasilnya. Begitu. Tapi masyarakat sana mengatakan jangan ngomong itu. Kami di sini sudah ada MCK, kami sudah hampir semua rumah punya MCK, air minum kami sudah ada, bantuan rumah tidak layak huni ada, bantuan listrik gratis juga ada. Jadi itu kami punya. Jadi jangan ngomong begitu. Saya bilang ini. Berarti masyarakat lebih matanya melek daripada orang yang ngomong. Kan begitu. Jadi itu bicara-bicara. Jadi memang narasi-narasi atau produksi cerita yang sekarang dibuat oleh kami politisi ini itu ibarat itu dari pertengkaran antara orang yang tidak lihat, melek, orang buta dan orang tuli. Yang paling berbahaya itu kalau dua-duanya, matanya juga buta, telinganya tuli, ya sudah, ya seluruh aja kiri kanan. Itulah kampanye, Bapak Ibu. Tapi saya percaya Bapak Ibu ini sudah berhari-hari berpengalaman, maksudnya menikmati apa yang kita sudah bangun tadi, sudah disinggung soal pasar dan seterusnya. Jadi saya tahu juga itu belum maksimal, tapi saya berpikir bahwa misalnya pasar Puni itu aset pemerintah yang sudah bertahun-tahun tidak bisa dieksekusi. Tapi saya janji 1 tahun saya jadi bupati saya eksekusi pasar Puni. Dan itu juga hanya memang sekarang di atas kalian itu belum dipakai-pakai, ruko-ruko di atas saya nggak tahu kenapa juga. Itu persoalan kami sudah, itu bukan persoalan apa. Jadi maksud saya bahwa kampanye ini banyak memproduksi cerita-cerita, narasi-narasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, bohong-bohong. Kemudian yang berikut juga, Bapak Ibu, ya inilah politik ya. Kadang-kadang politik ini bukan lagi ngomong substansi tentang membangun negara ini, tapi sudah mulai serang-serang pribadinya saya, Pak Dr. Madu, kami punya keluarga dan seterusnya. Saya kadang-kadang sedih juga. Kita ini hanya mau untuk kampanye bupati, kita mesti dihina sedemikian rupa ini. Tapi ini sudah pilihan politik. Jadi begitu sudah masuk dalam medan, tidak ada pilihan, tidak ada berkata mundur. Maju terus pantang mundur, kan gitu. Jadi jangan bisa dan sudah. Nah, dan setidaknya teman-teman Panwas, 1 menit lagi. Jadi ya yang terakhir begini. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Haji, Syarif dan semua yang hadir yang sudah menerima saya di sini pada malam hari ini. Yang pertama, yang kedua, tentu saja saya harapkan nanti pada tanggal 9 kita satu hati dalam hujan madu. Yang ketiga yang paling penting juga saya mohon doanya, karena saya percaya bahwa kalau yang di atas tidak berkenan, walaupun tidak punya rencana sesudah, itu juga tidak akan menjadi kenyataan. Itu yang paling penting. Dan yang terakhir, saya lihat politik yang mengeres sekarang agak panas. Bupati saya dilempari batu. Ya, saya kemarin itu 2 hari lalu saya di kampanye di Satalung. Itu laskar. Memang akhirnya ditangkap polisi juga. Setelah ditangkap polisi, saya lihat mukanya itu, saya bilang kalau model kain begini nih, aduh. Saya pikir kalau kita lari di orang model begini, saya hanya pikir begini, saya masih menjabat, hanya libur saya. Tanggung jawab tetap pada saya. Jadi kami ini kampanye di sana. Mereka berkumpul 15 orang di satu rumah. Musik sudah ditegur. Ya, akhirnya juga sudah polisi situ kan ambil. Sudah waktu kami pulang, mungkin dia punya teman-teman dari tim ini, itu lalu kemudian tahu bahwa mereka ditangkap. Dan itu yang kami kampanye agak ketinggi sedikit.
Lalu kemudian dari TK datang pergi ke tempat yang tadi. Sampai di sana lempar kami dengan batu. Akhirnya satu mobil itu ada mobil teman-teman ini kena. Sudah angkat lagi ya, ditangkap lagi lalu kemudian bawa. Artinya begini, bagi saya ini manusia tidak percaya diri. Kalau tidak percaya diri kan kita percaya kepada diri kita. Tapi kalau tidak percaya diri kan begitu sudah ceritanya. Maksud saya poinnya begini, bukan tidak mungkin besok juga di kota ini ada teror-teror. Kalau Bapak Ibu teror-teror lapor saya. Oke. Nomor HP saya ada. Saya punya relawan di kota, saya punya relawan agar mau itu lebih dari 3.000. Tadi saya di WUK itu ada deklarasi lagi dan pengumuman lagi namanya Pak. Ada sekitar berapa teman? Ada sekitar 100 lebih. Belum lagi dikumpulkan. Jadi karena teror-teror bisa saja terjadi, ya harus saya percayalah Pak itu bisa lawan teror dengan jari kiri aja. Jadi sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, atas tempat ini yang sudah disiapkan dalam pertemuan ini. Saya tidak bisa membalas sampaikan. Mudah-mudahan tanggal 9 Tuhan berkenan kita semua bisa memimpin kembali menggerai sehingga nanti balasan itu adalah hutan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kami harus selalu bilang, pesta itu gembira, bukan pesta lempar kemah, bukan pesta namanya. Pesta itu tertawa, apalagi kalau dangdutnya perawan dalam lambung bunyi, mantap sudah. Kemah goyang habis itu. Ya, ketawa ini ibu orang ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah tadi yang telah kita dengar. Bagaimana kedepannya Manggarai, kedamaian yang sudah kita rasakan sampai dengan saat ini. Apakah ibu-ibu mau kedamaian itu hilang? Mau berlanjut? Kalau mau lanjut pilih siapa? Nomor berapa? Tanggal berapa? Mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini kalau kalau Pak Ustadz yang ngomong itu enak betul. Bagaimana ibu-ibu sepakat? Alhamdulillah. Jadi demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini sudah selesai orasi politik kita karena waktu ditentukan sampai jam 9. Untuk lebih lanjut acara selanjutnya kita santap malam bersama kepada Ustadz Syafruddin, saya Jawa, yang Makassar, kemudian dari Jawa, Sunda, Jawa Barat, ya semua hadir. Tentu semua satu aja kita punya tekad adalah pada tanggal 9 Desember 2020 kita sama-sama bertekad memenangkan paket nomor 1. Namanya? Terima kasih. Kita masuk acara doa bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua, sehingga kedepannya nanti kita tetap selalu disatukan hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenangkan incumbent kita ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ghafina, wa katsiran mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار اللهم بارك lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, di malam hari ini kami memohon petunjuk dan rahmat-Mu sehingga dan kami supaya mampu dan bisa memenangkan Danau Madura untuk satu periode lagi ke depan. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkan segala urusan kami sehingga kami tetap satu hati pada tanggal 9 Desember nanti untuk memenangkan Danau Madura satu periode lagi ke depan untuk memimpin masyarakat Manggarai ini. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih banyak Bapak Ustadz Safruddin.